Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semuanya, para calon perawat hebat di Indonesia ataupun calon perawat hebat masa depan? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perkuliahan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Di mana pada hari ini kita akan spesifik membahas terkait apa saja dan bagaimana sih peran perawat dalam promosi kesehatan dan juga pendidikan kesehatan menurut kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan? Yuk simak videonya berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, sebenarnya teman-teman di sini ya baik itu mahasiswa baru ataupun mungkin mahasiswa yang sudah lama ya, sudah berada di kampus ataupun sudah lama apa namanya mengambil jurusan keperawatan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan perawat itu? Apa nih kira-kira nih yang dimaksud dengan perawat? Kenapa sih kok kalian tertarik sama perawat gitu? Ya, langsung akan kita bahas ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan perawat ini, kalau menurut dari International Council of Nurses tahun 1965, bahwasannya perawat ini adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan perawat. Tentunya seorang perawat ini sebelum menjadi perawat yang bertugas entah itu di puskesmas, bertugas di rumah sakit ataupun di klinik, mereka pastinya sudah menempuh yang namanya pendidikan. Entah itu pendidikan dari diploma ya, mulai dari D3 atau mungkin ada yang D4 ataupun S1 atau mungkin bahkan S2 dan juga S3 ya yang pendidikannya ini mengambil jurusan di keperawatan ya. Nah, kemudian setelah lulus maka kalau misalkan yang dari D3 keperawatan itu nanti langsung bisa mengikuti UKOM dan apabila memang sudah mendapatkan surat tanda registrasi dan kemudian lulus maka dapat dianggap legal itu menjadi seorang perawat seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang S1 berarti harus melalui tahapan profesi terlebih dahulu sehingga dapat disebut sebagai perawat. Nah, jadi di sini perawat selain dari International Council of Nurses tahun 1965 disebutkan juga oleh Permenkes tahun 2019 bahwasanya perawat ini merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya. Jadi dibuktikan dengan adanya ijazah ataupun surat tanda registrasi itu yang dimana nantinya perawat ini dapat menangani pasien seperti itu. Apabila memang tidak atau masih belum mendapatkan STR atau belum memiliki STR, maka seorang perawat itu belum dikatakan perawat yang legal ya. Jadi tidak bisa langsung menangani pasien. Nah, lalu kalau kita tadi berbicara terkait dengan perawat dan sekarang perannya apa sih seorang perawat itu? Apakah perannya cuman memenuhi kebutuhan apa namanya activity daily living dari pasien saja kah? Ataupun apa namanya cuman membantu pasien selama perawatan di rumah sakit ataupun di klinik? Apakah seperti itu? Ya, jadi sebelum kita berbicara terkait dengan peran perawatnya itu sendiri, kita saat ini akan berbicara apa sih yang dimaksud dengan peran. Jadi peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi yang bersifat konstan. Ya, jadi peran ini adalah suatu ini apa namanya yang biasanya digunakan oleh seseorang ya. Seseorang berperan sebagai perawat. Berarti dia bertugas ya. Tugasnya itu sebagai apa sih di situ gitu ya. Jadi kedudukannya itu sebagai apa gitu. Statusnya itu sebagai apa. Kalau misalkan statusnya sebagai berperan sebagai perawat ataupun berperan sebagai misalkan kalau di ruangan ada kepala ruangan, ada
kepala tim ya, atau katim ya, ataupun ada perawat pelaksana. Nah, di situ perannya masing-masing. Berarti mereka memiliki tugas masing-masing yang sesuai dengan peran yang telah didudukinya ya. Jadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ditunjuk sebagai seorang karu. Nah, berarti apa sih tugasnya seorang karu itu? Ya, jadi tugasnya apa saja karu apabila kalian sesuai dengan job desk kalian, sesuai dengan tugas kalian, berarti kalian sudah sesuai ataupun kalian sudah bisa menjalankan suatu peran itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan ada pendidikan kesehatan, ada juga promosi kesehatan. Lalu apa yang membedakan dari kedua ini ya? Jadi kalau pada masa zaman dahulu sebelum disempurnakan dengan yang namanya promosi kesehatan, terbentuklah sebuah pendidikan kesehatan. Di mana pendidikan kesehatan ini ya, kita mengenalnya dengan Charter Ottawa ya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau kita mengenal pendidikan kesehatan secara general, jadi di sini adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perseorangan, masyarakat dan bangsa. Kesemuanya ini dipersiapkan dalam rangka mempermudah diterimanya secara sukarela perilaku yang akan meningkatkan atau memelihara kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan kesehatan ini nantinya mempengaruhi apabila seseorang memiliki sifat ataupun mungkin perilaku kesehatan yang kurang baik. Dengan adanya pendidikan kesehatan ini, maka mereka akan lebih sadar. Jadi mereka akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, yang membedakan dengan promosi kesehatan ini apa? Kalau promosi kesehatan ini yaitu upaya untuk memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan atau menjual kesehatan dengan kata lain ini memasarkan atau ini apa namanya mengenalkan pesan-pesan kesehatan dan juga upaya-upaya kesehatan sehingga dapat diterima oleh masyarakat ataupun masyarakat itu dapat mengenal pesan-pesan tersebut. Kalau tadi itu sudah dapat berubah ya, dengan adanya promosi kesehatan ini disempurnakan. Jadi tidak hanya berubah saja, tetapi apakah masyarakat itu dapat mempertahankannya dalam waktu yang lama. Ya, jadi promosi kesehatan ini adalah sebuah actionnya ya, sebuah actionnya. Kalau tadi di pendidikan kesehatan tadi diberikan misalkan edukasi kesehatan, ya berupa penyuluhan dan sebagainya. Kemudian akhirnya masyarakatnya sadar bahwasannya perilaku yang selama ini mungkin sudah diperbuat itu ternyata perilaku yang tidak sesuai dengan kesehatan. Maka dari itu mereka akan merubah. Nah, ketika mereka berubah di sini, kemudian bagaimana caranya mereka untuk mempertahankan supaya tidak kembali lagi kepada keadaan yang sebelumnya yang tidak sehat itu tadi. Nah, di sini adalah peran dari promosi kesehatan itu tadi. Jadi untuk mempertahankan ya, untuk menjual ataupun untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan agar dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kita sudah tahu nih ya, pastinya sebelum kalian masuk ya ke universitas, ke kampus, ataupun memilih jurusan perawat, tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat dasar. Apa sih peran utama dari perawat? Yang pertama, tentunya seorang perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien ya. Mulai dari pasien masuk, perawat akan melakukan pengkajian, melakukan anamnesa ya. Sehingga nantinya muncul sebuah diagnosa keperawatan apa yang muncul dari pasien ini. Kemudian lalu kalau misalkan sudah muncul lalu kemudian dapat dianalisis datanya lalu bagaimana caranya kita memberikan intervensi yang tepat, kita memberikan asuhan keperawatan secara holistik ya. Jadi kita kaji semuanya kebutuhan-kebutuhan mulai dari biologi, psikologi ya, biopsiko, sosiokultural ya, semuanya harus dikaji ya karena seorang perawat harus memiliki sifat yang holistik sehingga pasien kita tidak hanya diatasi masalah fisiknya saja, tetapi fisiologisnya, sosialnya ini juga dapat teratasi. Jadi semuanya dapat teratasi.
Nah, kemudian yang kedua ada advokat bagi pasien. Kalau kita berbicara terkait dengan advokat, advokat ini berarti mengadvokasi ya, atau dapat mempengaruhi ataupun sebagai pengambil keputusan, di mana apabila memang pasien dan juga keluarga bingung bagaimana sih cara untuk menentukan ya sebuah kesehatan yang baik untuk dirinya. Misalkan pasiennya sedang diambang apa namanya mau operasi nih kira-kira pasiennya. Nah, pasiennya nih bingung, kenapa kok saya harus operasi? Maka dari itu perawat di sini sebagai advokat, perawat menjelaskan apa keuntungan dan apa kekurangannya dari operasi sehingga nantinya pasien bisa tahu sehingga kita bisa menentukan apa namanya keputusan yang dapat diambil oleh pasien. Lalu ada sebagai edukator ataupun pendidik. Nah, edukator ataupun pendidik ini seorang perawat tidak harus menjadi seorang dosen ataupun seorang guru ya. Jadi di sini semuanya, semua perawat baik itu yang ada di rumah sakit, ada di klinik ataupun ada di puskesmas, semuanya adalah seorang edukator atau seorang pendidik. Di mana kita di sela-sela misalkan kita memberikan sebuah intervensi keperawatan, di situ kita memberikan sebuah informasi ataupun edukasi kepada pasien kita. Sehingga kita dapat dikatakan sebagai edukator ataupun pendidik di situ. Karena adanya sebuah transfer informasi dari perawat kepada pasien. Kemudian ada koordinator. Nah, koordinator di sini biasanya tugas seorang perawat misalkan sudah ditunjuk sebagai leader atau sebagai uh, pemimpin ya di situ. Misalkan ditunjuk sebagai apa namanya kepala ruangan misalkan. Berarti dia harus mengkoordinir atau berkoordinasi dengan perawat yang lainnya ya, kepada anggota timnya ataupun kepada anggota yang lain ataupun mungkin sesama perawat yang lain. Lalu ada kolaborator. Nah, kolaborator di sini tentunya seorang perawat tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan sebuah asuhan keperawatan supaya pasiennya ini tujuan utamanya tercapai yaitu untuk sehat secara maksimal, maka perawat membutuhkan adanya kolaborasi. Dan kolaborasi ini biasanya kita bisa bersama dengan dokter ya, terus kemudian bisa bersama dengan nutrisionis ataupun bisa bersama dengan farmasi dan sebagainya. Jadi seluruh tenaga kesehatan yang terlibat untuk tujuan yang sama yaitu kesembuhan pasien. Nah, lalu ada konsultan ya. Biasanya nih pasiennya kan ada banyak yang bertanya-tanya terkait dengan penyakit yang dideritanya. Kira-kira bagaimana sih mereka akan melakukan konsultasi? Nah, konsultasi di era digital ini pun sekarang tidak cuma langsung bertatap muka, tetapi bisa juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi. Salah satunya mungkin bisa konsultasi melalui WhatsApp ataupun mungkin langsung melalui video call ya atau yang mungkin biasanya kita sering melihat ataupun mendengar istilah telenursing di mana di situ aktivitas antara pasien dan perawat itu dapat terrecord semuanya. Nah, di sini perawat sebagai konsultan berarti perawat ini memberikan sebuah konsultasi baik itu terkait dengan pencegahan penyakit ataupun untuk bagaimana untuk supaya pasiennya ini dapat mengatasi penyakit yang dialami. Nah, kemudian yang terakhir ada sebagai peneliti atau researcher. Jadi di sini tentunya kita sebagai perawat tidak ingin kalau ilmunya cuma sampai di situ-situ saja. Maka dari itu, apabila kita muncul sebuah ide ataupun muncul sebuah masalah yang baru, kita harus langsung nih peka terhadap ide-ide itu ya. Jadi kalau kita peka terhadap ide-ide tersebut, maka kita pasti akan berpikir yang namanya di situ terkait dengan penelitian. Apa sih kira-kira topik penelitian yang bisa diangkat ataupun yang bisa diambil gitu ya dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, itu yang akan membuat nantinya eh, perawat di sini akan mendapatkan yang namanya sebuah masalah baru yang nantinya bisa dipecahkan dengan adanya penelitian ini sendiri. Jadi tidak hanya perawat yang bekerja di lingkungan dosen ataupun guru saja yang menjadi seorang peneliti, tetapi juga perawat-perawat yang ada di rumah sakit pun ini juga boleh melakukan penelitian. Tentunya untuk mengembangkan ilmu keperawatan itu sendiri.
Peran utama perawat ya, ini berdasarkan dari lokakarya ya. Jadi perawat di sini sebagai pelaksana pelayanan keperawatan ya, mulai dari asuhan keperawatan ya, mulai pasien masuk hingga pasien keluar, itu tentunya menjadi tugas seorang perawat ya, atau peran dari perawat. Lalu ada seorang pendidik tadi, sudah saya jelaskan juga hampir sama, bahwasannya perawat tentunya akan memberikan sebuah edukasi ataupun transfer informasi kepada pasien. Di sini perawat dapat dikatakan sebagai pendidiknya. Nah, kemudian ada pengelola pelayanan keperawatan. Jadi di sini terkait dengan manajemen ya, mulai dari biasanya yang di rumah sakit ya, bagaimana mengelola terkait dengan pelayanan keperawatan. Misalkan teman-teman di sini diberikan amanah untuk menjadi seorang misalkan kepala puskesmas atau kepala bidang keperawatan di rumah sakit. Nah, tentunya akan membuat sebuah regulasi terkait dengan teman-teman perawat yang lain ya, bagaimana untuk dapat mengelola sebuah pelayanan keperawatan itu sendiri. Lalu ada peneliti dan juga pengembangan pelayanan keperawatan. Tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi di sini tentunya tidak hanya ini saja ya. Jadi tidak hanya berdiam diri saja, tetapi juga harus melakukan sebuah penelitian tentunya untuk ini apa namanya? Melihat adanya keterbaruan-keterbaruan ataupun ataupun apa sih yang saat ini perlu untuk dibahas dan juga perlu untuk diselesaikan. Landasan hukum, ya, jadi landasan hukum di sini peran perawat dalam pendidikan dan juga promosi kesehatan di Indonesia ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain yaitu di mana ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, mulai dari bagaimana perawat itu ya perannya, tugasnya sampai terkait dengan bagaimana perawat untuk mengurus sebuah praktek keperawatan di situ juga dijelaskan. Lalu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas ya, itu juga sama ya. Terus kemudian keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan standar pelayanan keperawatan. Bagaimana standar-standarnya itu sudah dijelaskan. Lalu strateginya yang seperti apa sih? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat tentang pendidikan dan juga promosi kesehatan. Tentunya kita sebagai perawat akan upgrade ilmu kita ya dengan meningkatkan pengetahuan dengan cara apa? Yaitu tentunya kita upgrade ilmu kita dengan mengikuti seminar, mengikuti pelatihan ataupun mengikuti workshop yang nantinya di sini dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan perawat khususnya untuk pendidikan kesehatan dan juga promosi kesehatan ya. Jadi sebelum biasanya perawat akan melakukan sebuah promosi ataupun edukasi ya kepada pasien ataupun kepada masyarakat, tentunya perawat ini membutuhkan adanya sebuah informasi ataupun pengetahuan itu sendiri. Jadi perawat di sini dapat meningkatkan pengetahuan misalkan dengan membaca literatur dari jurnal yang mungkin masih terbaru ataupun bisa dari buku atau juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar, seminar, workshop ataupun pelatihan. Lalu juga memperkuat kerjasama antar perawat dan tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi di sini kita antara perawat satu dengan perawat yang satu ini bukanlah seorang yang ini apa namanya untuk berkompetensi ya, berkompetisi maksud saya ya. Jadi kita bukan untuk berkompetisi nih di sini, tetapi adalah untuk berkolaborasi. Bagaimana perawat satu dengan perawat yang lain ini dapat berkolaborasi dengan baik tentunya yaitu untuk satu tujuan yaitu untuk kesembuhan dari pasien itu sendiri. Lalu ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi kesehatan. Nah, tentunya perawat-perawat saat ini kan banyak yang mempunyai akun sosial media, terus kemudian mungkin akun YouTube itu dapat dimanfaatkan ya. Jadi selain mendapatkan penghasilan tambahan mungkin ya, itu juga kita dapat memberikan sebuah edukasi yang tentunya sangat bermanfaat. Kalau misalkan kita sudah memberikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat kepada pasien kita.
tentunya itu akan menjadi amal jariah bagi kita ya. Jadinya itu akan terbawa terus gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini memang sedang berkembang ya di dunia ini. Lalu ada meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan dan juga promosi kesehatan. Tentunya kita harus memberdayakan, harus melibatkan masyarakat juga dalam program pendidikan dan juga promosi kesehatan. Karena kita kalau tidak berperan di situ, ya kita sebagai perawat ya percuma, tidak akan terlaksana sebuah promosi maupun pendidikan kesehatan itu sendiri. Tantangannya, apa sih yang menjadi tantangan bagi seorang perawat ini? Jadi, perawat menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan peran mereka dalam pendidikan dan juga promosi kesehatan. Di antara lain adalah keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Ya, jadi terkait dengan tadi nih, untuk ketika perawat diharuskan untuk melakukan promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan, terkadang ada yang eh, ter- berbenturan dengan waktu ya, keterbatasan waktu. Kerja di rumah sakit yang mungkin shiftnya bisa saja mulai dari shift pagi sampai shift siang, mungkin ada yang lanjut lagi, mungkin biasanya ada yang seperti itu. Ataupun kalau tidak biasanya dalam keseharian ini banyak banget aktivitas yang dilakukan. Sehingga perawat tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan sebuah promosi ataupun pendidikan kesehatan. Selain itu juga manajemen ataupun sumber daya manusianya nih, biasanya tenaganya ini kurang. Nah, kalau mungkin di rumah sakit besar ini mungkin sudah banyak dalam satu ruangan itu mungkin perawatnya ada banyak. Tetapi kalau misalkan di rumah sakit kecil atau mungkin seperti di puskesmas yang ada di daerah terpencil itu kekurangan tenaga perawatnya. Sehingga untuk melakukan sebuah promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan itu sangat susah sekali ya. Itu menjadi sebuah tantangan. Lalu kurangnya akses ke teknologi informasi. Nah, mungkin beberapa saat ini memang banyak generasi-generasi mungkin milenial ataupun Gen Z yang saat ini menjadi perawat ini mungkin sudah update ataupun upgrade terkait dengan informasi ya. Namun juga banyak masih perawat-perawat yang senior yang mungkin masih belum melek akan teknologi ataupun perkembangan teknologi yang masih belum menyeluruh ataupun belum menyebar secara sempurna ya dengan mungkin adanya keterbatasan sinyal dari internet yang mungkin di daerah terpencil itu susah untuk didapatkan sehingga untuk mengakses sebuah informasi ini sangat susah ya. Lalu adanya kurangnya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, ini yang paling penting. Jadi di sini pemerintah ya sebagai pemangku kebijakan ya. Bagaimana sih caranya untuk supaya perawat-perawat di sini mulai dari SDM-nya, terus kemudian materialnya ya untuk menjadi sebuah promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan yang maksimal, tentunya juga harus adanya dukungan hal tersebut. Kalau misalnya tidak ada dukungan nih, misalkan ternyata dari keuangan nih, keuangannya ini ternyata sudah ada disediakan banyak, namun sumber dayanya ini masih kurang, sehingga biasanya akan untuk menjangkau ya, menjangkau seluruh lapisan masyarakat ini mungkin kalau misalkan sumber dayanya kurang ini dapat tidak efisien dalam waktu seperti itu. Akhirnya nanti biayanya tambah membengkak lagi untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan promosi kesehatan maupun pendidikan kesehatan. Sehingga pemerintah ataupun pemangku kebijakan ini harus selaras, harus bersinergi bagaimana caranya untuk dapat satu tujuan yaitu untuk memberikan sebuah ini apa namanya kesehatan yang sempurna ataupun yang maksimal kepada masyarakat. Nah, peran perawat dalam pendidikan kesehatan. Jadi kita akan memberikan edukasi ke pasien ya, mulai dari biasanya kalau kita di ruangan ya, misalkan pasien diabetes dengan pasien diabetes, apa sih yang harus atau harus kita berikan edukasi apa? Contoh misalkan bagaimana sih cara mengatur diet selama di rumah? Mungkin kalau di rumah sakit karena ada nutrisionisnya, jadi makanannya ini semuanya sudah sesuai, semuanya sudah tertakar ya. Jadi kalau misalkan di rumah nanti apa saja yang harus dimakan, apa saja yang nggak boleh dimakan. Nah, di sini adalah ini adalah tugasnya seorang perawat untuk memberikan edukasi kepada pasien tersebut sehingga nantinya penyakit yang mungkin saat ini dialami oleh pasien itu dapat terkontrol seperti itu.
Lalu ada penyuluhan kesehatan. Nah, di beberapa rumah sakit mungkin kita ada yang namanya PKRS ya. Jadi ada tim PKRS ya, promosi kesehatan rumah sakit seperti itu. Jadi di sini biasanya kita akan memberikan sebuah penyuluhan. Penyuluhan kesehatan kalau misalkan mungkin tidak ada waktu berarti biasanya akan disediakan leaflet. Leaflet berisi tentang informasi-informasi penyakit ataupun tentang kesehatan lainnya. Nah, di sini untuk penyuluhan kesehatan biasanya membutuhkan waktu nih yang kadang mungkin tidak dapat dilaksanakan oleh ruangan gitu. Biasanya nih kalau mahasiswa, biasanya praktek di rumah sakit itu nanti akan memberikan sebuah penyuluhan kesehatan yang dimana nantinya memang untuk tujuannya yaitu supaya pasiennya ini tahu ya, jadi pengetahuannya ini bisa meningkat. Nah, kemudian perawat juga bisa memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, mengajarkan anak-anak. Jadi mulai dari dini ya, sedini mungkin harus diajarkan. Salah satu contohnya adalah mencuci tangan 6 langkah, bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun, momen mencuci tangan itu kapan saja itu bisa diajarkan di sekolah. Ataupun juga pendidikan dan juga pelatihan tenaga kesehatan. Jadi apabila memang perawat di sini sudah memang memiliki sebuah sertifikasi atau memiliki keahlian khusus, ini nantinya dapat menularkan ilmunya dengan memberikan sebuah pendidikan dan juga pelatihan untuk tenaga kesehatan yang lain. Lalu kalau peran perawat pada promosi kesehatan nih, biasanya kalau tadi itu kan biasanya kan eh, kalau di pendidikan kesehatan lebih banyak kayak memberikan edukasi, memberikan penyuluhan ya. Kalau di sini kalau di promosi kesehatan ini lebih kayak mengembangkan, melaksanakan ataupun melakukan ya. Jadi kayak diadvokasi ya, bagaimana kebijakan-kebijakan ini nanti terbentuk agar promosi kesehatannya ini nanti dapat berjalan dengan baik. Yang pertama ada mengembangkan program Promkes ya. Jadi harus punya program dulu. Kira-kira program apa sih yang akan diberikan kepada masyarakat ya? Yang akan diberikan kepada masyarakat ini program apa kira-kira? Misalkan program untuk membuat ini apa namanya jamban sehat misalkan ya. Jadi biasanya nanti sasarannya adalah untuk masyarakat yang masih ini apa namanya MCK ataupun apa namanya ya sering BAB ya ataupun masak mencuci gitu di sungai di aliran sungai jadi di situ dengan membuat sebuah program yang nantinya untuk supaya masyarakatnya ini mau berpindah ya dari kebiasaan buruk di situ di sungai nanti bisa berpindah ke menggunakan ini apa namanya kamar mandi ataupun ini apa namanya yang jamban yang sehat, lebih sehat daripada di aliran sungai. Lalu melaksanakan program Promkes. Jadi nggak cuma mengembangkan ataupun mengemas sebuah program saja, tetapi juga harus dilaksanakan ya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan program promosi kesehatan itu? Yang pertama tentunya kita kan sebelum melaksanakan program ini kita akan melihat sebuah masalah dulu. Kira-kira dari sebuah satu desa ini apa sih yang dipermasalahkan ya? Terus kemudian dari masalah-masalah yang muncul itu akhirnya muncullah sebuah ide-ide ataupun sebuah ini apa namanya inovasi yang harus ataupun yang harus dikembangkan ya atau yang dapat dilaksanakan di situ. Nah, kemudian setelah itu baru pelaksanaan programnya. Nah, setelah pelaksanaan program, tentunya kita juga harus melakukan evaluasi. Kira-kira dari program yang sebelumnya ini, apa sih kendalanya itu apa? Yang membuat berhasil itu apa? Yang membuat belum berhasil itu apa? Jadi harus dievaluasi. Lalu melakukan advokasi kesehatan ya. Tadi advokasi berarti kita melakukan ini apa namanya mengadvokasi ya, mengadvokasi ataupun memfasilitasi masyarakat untuk supaya masyarakatnya ini bisa menjadi lebih sehat dan juga mengembangkan penelitian. Jadi dari masalah-masalah tadi, misalkan muncul banyak masalah itu, maka dikembangkanlah sebuah penelitian yang nantinya memang itu dapat digunakan untuk masyarakat atau dapat memecahkan masalah yang ada selama ini. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan promosi kesehatan. Yang pertama ada Deklarasi Jakarta tahun 1997, di mana di sini ada 5 prioritas promosi kesehatan pada abad ke-21. Yang pertama adalah mempromosikan tanggung jawab sosial untuk kesehatan ya. Jadi tanggung jawab sosial ini berarti masyarakat ya untuk kesehatan ya harus dipromosikan. Jadi semua orang ini harus sadar akan kesehatannya masing-masing.
Lalu yang kedua, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan ya. Investasi untuk pembangunan kesehatan ini ya salah satunya misalkan seperti pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan yang nantinya memang dapat digunakan oleh masyarakat. Menggabungkan dan memperluas kemitraan untuk kesehatan. Ini ya, memperluas ini dengan menggandeng ataupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang nantinya untuk mewujudkan sebuah promosi kesehatan yang secara maksimal. Lalu meningkatkan kapasitas masyarakat dan memberdayakan individu. Nah, jadi harus diberdayakan. Masyarakat yang sudah diberikan informasi, yang sudah diberikan edukasi, ini harus diberdayakan. Misalkan dengan bagaimana sih cara untuk menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga di rumah. Jadi harus diajari, harus diberdayakan, harus mereka harus action sendiri sampai nanti benar-benar mereka ini bisa. Lalu mengamankan infrastruktur untuk promosi kesehatannya. Jadi infrastruktur yang dimaksud ini adalah sarana-sarana yang dapat menunjang kegiatan promosi kesehatan. Ini juga ada SK Kemenkes ya, RI nomor 585 garing Menkes garing SK garing 5 Romawi garing 2007 terkait dengan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Strategi promosi kesehatan di Puskesmas juga mengacu pada strategi dasar tersebut dan dapat dikembangkan sesuai sasaran, kondisi Puskesmas dan tujuan dari promosi tersebut. Jadi kalau misalkan di Puskesmas ini memang biasanya perawat-perawatnya ini lebih banyak melakukan promosi kesehatannya ini yang perawat di puskesmas ya, karena memang dekat dengan masyarakat ya, agregatnya ini lebih luas, eh, lebih banyak ya. Jadi di situ tentunya dari berawal dari masyarakat itu ya yang harus diberikan promosi kesehatan sehingga nantinya tidak sampai timbul masalah suatu penyakit itu sendiri. Lalu ada peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012 nomor 4 ya. Di situ menjelaskan bahwasannya secara garis besar pengertian promosi kesehatan terkait dengan persamaan dan perbedaan dengan pemasaran rumah sakit dan kehumasan rumah sakit serta uraian tentang peluang dan strategi dasar promosi kesehatan di rumah sakit, dan juga dalam bab ini juga diuraikan secara umum kegiatan pemberdayaan baik bagi pasien, rawat jalan dan rawat inap maupun klien sehat, dukungan bagi pemberdayaan yaitu bina suasana, advokasi juga disinggung, serta hal-hal yang memperkuat pelaksanaan strategi, yaitu kemitraan, metode dan media serta sumber daya. Semuanya ya, jadi semuanya disebutkan di situ. Jadi sekali lagi bahwasanya promosi kesehatan ini tidak hanya ditujukan kepada pasien yang sakit saja, tetapi juga ditujukan kepada pasien yang sehat juga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sakit. Jadi dilakukan promosi ataupun pendidikan kesehatan, nanti tujuannya ya supaya pasien tidak sampai sakit. Kemudian ada Kepmenkes ya di sini. Dari Kemenkes nomor 128 garing Menkes garing SK2 Romawi garing 2004 merupakan kebijakan dasar Puskesmas dan di dalamnya menjelaskan salah satu upaya Puskesmas yaitu promosi kesehatan. Itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa saya memang di Puskesmas ini memang banyak sekali ya apa namanya tenaga untuk melakukan sebuah promosi kesehatan. Jadi karena memang biasanya hubungannya langsung dengan masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan apa saja peran dari perawat ya. Tugasnya sebagai perawat itu dalam promosi kesehatan maupun pendidikan kesehatan apa saja tadi sudah sangat jelas saya jelaskan secara singkat padat ya. Semoga materi kali ini bisa diterima dengan baik dan tentunya ini menjadi ilmu bagi kalian semuanya. Sehingga kalian sebagai perawat di sini tahu apa sih perannya nanti ketika kalian sudah menjadi perawat yang real di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di klinik. Jadi jangan sampai kalian tidak berperan apa-apa ya, tidak berperan tidak sesuai dengan peran kalian sebagai perawat. Nah, kalau misalkan di sini kalian ada yang ingin didiskusikan, kalian boleh komen ya di bawah ataupun kalian bisa menghubungi nomor telepon ini. Nah, atau kalau misalkan kalian pengen membahas terkait dengan materi yang lain, boleh banget kalian komen kira-kira mau bahas materi apa lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, klik komen, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya informasi perkuliahan ini dapat bermanfaat.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga sudah mengikuti kelas ini dengan baik hingga akhir. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.